wabarakatuh. Sebentar. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil mari kita berbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Alhamdulillah kita sekarang mendapatkan nikmat yang begitu banyak, baik dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita sore kali ini bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu bersama di sini bersama dengan Ustaz Syafri, dan mungkin kita insya Allah dalam keadaan terbaik ya, karena memang Allah tahu mana yang terbaik bagi kita, tinggal kitanya saja apakah kita bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya atau tidak. Apakah kita bisa bersabar atau bersyukur atau tidak. Dan tak lupa salat serta salam terus kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga para tabi'ut tabi'in, dan serta seluruh umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan juga semoga kita termasuk di dalam umatnya yang senantiasa istiqomah untuk memperjuangkan sunnah beliau dan melanjutkan risalah yang telah beliau sampaikan semasa hidupnya. Benar-benar. Oke, langsung saja kita mulai kajian kali ini dengan mengucapkan ta'awudz dan dilanjutkan dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah kita seperti biasa setiap pekan kita kajian fikih di sini, dan sekarang dengan tema fikih ibadah dan spesifiknya sholat ya, dan juga kemarin sudah sampai di sunnah setelah sholat maksudnya, sunnah setelah sholat, dan kemarin baru sampai salam doa ya kemarin. Oke, mungkin langsung saja kita langsung akan mendengarkan materi dari Ustaz Syafri. Pada Ustaz Syafri dipersilakan. Ustaz. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa amila bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jahida amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sekalian senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah perlindungan dari makhluknya dari kalangan manusia, makhluknya dari kalangan jin, makhluknya dari kalangan hewan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan dari itu semua, dan juga mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah waktunya, berkah usianya, berkah hartanya, berkah ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kita lanjutkan saja materi lanjutan dari yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu di hari ini kita masih membahas tentang sunnah-sunnah yang dikerjakan setelah sholat. Sunnah-sunnah yang dikerjakan setelah sholat. Terakhir kita sudah sampai doa, dan kita sekarang masuk ke sunnah yang selanjutnya, yaitu sunnah yang terakhir setelah sholat, yaitu berpindah tempat untuk sholat sunnah. Sudah kelihatan ya? Belum saya share.
Ya, terakhir tentang doa sudah selesai. Kemudian kita sekarang tentang berpindah tempat untuk sholat sunnah. Nah, berpindah tempat untuk sholat sunnah. Perpindahan tempat, ketika kita mengerjakan sholat ini konteksnya kita sedang sholat di masjid jamaah begitu. Konteksnya sedang sholat jamaah di masjid. Kemudian setelah sholat jamaah di masjid itu ada kesunahan yang bisa kita lakukan setelah itu, yaitu mengerjakan sholat sunnah tapi pindah tempat. Gitu. Nah, pindah tempat ini ada macam-macam caranya. Ada pindah dari tempat semula misalkan di tengah kemudian pindah di pinggir, atau di tengah pindah ke belakang, itu pindah. Namun perpindahan yang paling baik untuk mengerjakan sholat itu dari masjid ke rumah. Makanya sebaik-baiknya perpindahan untuk mengerjakan sholat sunnah setelah mengerjakan sholat fardu itu pindah dari masjid ke rumah, gitu ya. Pindah dari masjid ke rumah karena rumah itu tempat terbaik. Nah, untuk dikerjakan sholat sunnah. Apa landasannya? Di antaranya ini, ada beberapa hadis. Pertama, hadis dari Zaid bin Sabit. Nah, maksudnya riwayatnya dari Zaid bin Sabit. Nabi itu pernah sabda, kemudian didengar, diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu siapa? Ya, Zaid bin Sabit itu salah satu sahabat Nabi yang dia dari kalangan Ansor. Ya, profil singkatnya itu Zaid bin Sabit, bin Sabit, sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Berarti orang Madinah. Kalau orang Mekah, Muhajirin kan sebutannya. Orang Madinah, orang Ansor, dan dia itu mempunyai banyak kisah bersama Nabi. Ketika kecil, masih kecilnya saja, Zaid bin Sabit itu dia seorang yang sangat pemberani dan sangat percaya dengan kenabian Nabi Muhammad. Apapun yang dilakukan Nabi, dia ingin melaksanakan, ingin tirukan, ingin ada di belakangnya. Termasuk saat perang. Waktu ada perang Uhud ya, perang Uhud itu masih perang yang kedua terbesar setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pertama Badar, yang kedua Uhud. Nah, ketika perang Uhud, dia itu umurnya masih umur sekitar 11, 12, 10 begitu. Masih ya kalau di kita itu berarti masih anak SD. Di umur segitu, dia itu sudah bilang ke Nabi, karena saat itu ada perang Uhud, "Wahai Nabi, saya ingin ikut perang Uhud." Gitu. Jawabnya Nabi, "Jangan dulu. Kamu masih kecil. Nanti saja kalau sudah dewasa dan kalau ada peperangan, kamu ikut." Gitu. Nah, kemudian di perang selanjutnya, misalkan perang Khandaq, begitu, karena si Zaid bin Sabit ini sudah dewasa, maka dia diikutkan untuk menjadi pasukan perang. Dan alhamdulillah dia pada saat itu masih belum selamat begitu, dan peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin sampai Nabi meninggal pun dia masih ada. Nah, ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, Nabi itu melihat Zaid bin Sabit ini orang yang cerdas, orang yang cepat belajarnya. Maka oleh Nabi disuruh, "Hei kamu Zaid bin Sabit, coba pelajari bahasa luar selain bahasa Arab." Pada saat itu karena sering konteksnya berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi, orang Romawi dan lain sebagainya, maka Zaid bin Sabit ini diminta oleh Nabi, "Kamu belajarlah bahasa bahasa-bahasanya orang Yahudi." Akhirnya dipelajari itu. Yang dipelajari bukan hanya lisan, bukan hanya secara verbal saja, tapi juga dia mempelajari tulisannya itu bagaimana. Ketika ada tulisan ala-ala Yahudi Ibrani, dia nanti bisa membacanya dan bisa memaknainya, menerjemahkan kepada Rasulullah. Oh, ini maksudnya seperti ini wahai Rasul. Maka kemudian dia ditunjuk sebagai apa kalau di kita itu ya semacam staf kepresidenannya begitu. Tangan kanannya Nabi Muhammad itu salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Ketika mau komunikasi dengan atau negosiasi dengan orang-orang Yahudi, maka Zaid bin Sabit ini menjadi translatornya, menjadi penerjemahnya begitu. Zaid bin Sabit dia satu keunggulannya itu cepat untuk mempelajari sesuatu. Nah, maka dia kemudian karena juga pandai cepat, maka dia juga ketika disuruh belajar untuk menulis, dia cepat. Maka Zaid bin Sabit ini dikenal sebagai salah satu pencatat wahyu di zaman Nabi ya. Ketika Al-Quran turun,
ada nanti Nabi memberikan informasi bahwa tadi barusan saya mendapatkan wahyu ini bunyinya seperti ini begitu. Nah, di antara sahabat yang mendengarkan ada mereka yang cuma menghafalnya saja, ayat-ayatnya cuma dihafal. Ada yang dihafal dan ditulis. Nah, yang menghafal dan ditulis itu salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Maka ketika Nabi meninggal, wahyu sudah berhenti, sudah 30 juz, kemudian kepemimpinan diganti oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, di Khalifah Abu Bakar ini kan kacau balau. Orang-orang sahabat yang awalnya mengikuti Nabi Muhammad, kemudian mereka banyak yang berbondong-bondong untuk keluar Islam, murtad. Nah, di sisi lain, kemudian Umar bin Khattab pada saat itu menyuruh kepada Khalifah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini Nabi sudah meninggal. Kalau misalkan Al-Quran itu tidak dikodifikasikan, tidak dibukukan, maka nanti akan hilang dan generasi setelah kita tidak akan mendapatkan informasi tentang Al-Quran, tidak akan tahu bagaimana Al-Quran itu bunyinya, surat ini bagaimana bunyinya, nggak akan tahu. Karena apa? Orang-orang mujahid, orang-orang ulama pada saat itu, orang-orang yang sudah hafal dengan Al-Quran, harus memerangi orang-orang yang murtad ini. Orang murtad diperangi, kemudian ada mereka yang hidup, ada yang mereka meninggal. Namun yang meninggal juga banyak. Kalau dibiarkan, nanti efeknya salah satunya adalah ke Al-Quran. Tidak bisa dinikmati oleh kaum setelahnya, begitu, generasi setelahnya. Maka ya sudah, satu sisi perang memerangi orang murtad itu ada, dan di sisi lain kemudian harus ada pembukuan Al-Quran. Maka kemudian Umar bin Khattab Abu Bakar menyuruh, ya udah kalau gitu Zaid bin Sabit saja yang disuruh untuk menuliskan. Nah, ada satu perkataan unik dari Zaid bin Sabit. Ketika diminta oleh khalifah, wahai Zaid bin Sabit, tolong kamu tuliskan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, dibukukan, ditulis lewat tulang, lewat batu dan lain sebagainya begitu. Lalu jawabannya dari Zaid bin Sabit, sungguh menuliskan Al-Quran itu jauh lebih berat, mengkodifikasikan Al-Quran gitu ya, membukukan Al-Quran itu jauh lebih berat daripada mengangkat sebuah gunung. Padahal mengangkat sebuah gunung itu mustahil lah begitu. Mana ada orang bisa kuat mengangkat gunung. Tapi Zaid bin Sabit itu saking beratnya. Kenapa? Karena Zaid bin Sabit menganggap ini Nabi tidak pernah memerintahkan. Dan Zaid bin Sabit itu orangnya ya sudah, apa yang dikatakan Nabi itu yang dilakukan. Zaid bin Sabit seperti itu. Nah, karena Nabi tidak memerintahkan, maka Zaid bin Sabit tidak berani untuk melakukan arahan dari atau mengikuti arahan dari Khalifah Abu Bakar. Namun kemudian diskusi Abu Bakar, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit diskusi. Dan akhirnya terbukalah pintu kesadarannya Zaid bin Sabit, dan kemudian dia berani untuk menuliskan karena memang setelah dipikir-pikir, oh ya betul, kalau misalkan nggak dituliskan Al-Quran itu dalam suhuf, maka nanti hilang itu Al-Quran dan generasi setelahnya tidak akan menikmati Al-Quran. Nah, demi tujuan itu, maka dia berani untuk menuliskannya. Itu Zaid bin Sabit. Profil singkatnya seperti itu. Nah, dia itu pernah mendapatkan informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu pernah berkata seperti ini: Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Hei kalian para sahabat-sahabatku, kerjakanlah sholat di rumah kalian. Kerjakanlah sholat di rumah kalian. Fa inna afdhalas sholati, karena sebaik-baiknya sholat yaitu sholatul mar'i fi baitihi, yaitu sholat yang dikerjakan di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat yang hukumnya fardu. Maknanya apa? Kan sholat itu ada hukumnya sholat fardu, ada yang sholat sunnah. Kalau sholatnya fardu, maka kerjakan di masjid. Tapi kalau sholatnya bukan fardu, kerjakan di rumah. Yang paling baik seperti itu. Meskipun kalaupun sholat fardu dikerjakan di rumah, boleh. Sholat sunnah dikerjakan di masjid, boleh. Tapi kita sedang berbicara mana yang paling baik, begitu ya. Kalau berbicara mana yang baik, maka yang sholat wajib paling baik dikerjakan di masjid. Kalau sholat sunnah paling baik dikerjakan di rumah. Nah, nanti dari sini kemudian, ya ini yang dianut oleh kebanyakan ulama. Meskipun nanti ada ulama mengatakan,
minoritas bahwa tidak sah sholat fardu dikerjakan di rumah. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu minoritas. Karena yang kebanyakan ulama itu menyatakan sholat fardu di masjid bisa hukumnya sunnah muakkadah, bisa hukumnya fardu kifayah. Tidak sampai fardu ain. Ada yang mengatakan fardu ain. Maka kalau sholatnya nggak di masjid, nggak sah itu sholatnya. Karena hukumnya fardu ain. Begitu. Tapi ini hanya minoritas. Nah, kembali lagi, maka dasarnya adalah sholat fardu paling baik dikerjakan di rumah. Sholat fardu paling baik dikerjakan di masjid, sholat sunnah paling baik dikerjakan di rumah. Tapi apakah ini berlaku untuk semua sholat sunnah? Yang mana lebih baik dikerjakan di rumah? Jawabannya tidak semua. Kebanyakan iya, tapi kalau semua tidak. Karena apa? Ada sebagian yang sholat sunnah hukumnya, tapi malah lebih baiknya bukan di rumah. Misalkan apa? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu hukumnya sholat sunnah. Tapi lebih baiknya bukan di rumah. Ada yang mengatakan di masjid, ada yang mengatakan di lapangan, sesuai madhabnya yang mana begitu. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i paling baik di masjid. Nanti ada mazhab yang lain, misalkan Hambali atau mazhab yang lain paling baik di tanah lapang begitu, bukan di rumah. Meskipun nanti kalau misalkan nggak bisa di masjid, nggak bisa di lapangan, boleh kok mengerjakan di rumah, boleh. Tapi hukumnya boleh saja. Kalau baik ya antara di lapangan atau di masjid begitu. Nah, makanya tidak semua sholat sunnah itu paling baiknya dikerjakan di rumah. Hanya sebagian besarnya dikerjakan di rumah, sebagian kecil ada yang tidak dikerjakan di rumah, seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat apalagi, sholat istisqa gitu, itu di tanah lapang afdolnya. Nanti kalau kita sudah masuk di pembahasan macam-macam sholat sunnah, kita insya Allah bahas secara rincinya. Baik, satu hadis berbunyi seperti itu. Ada hadis yang lain. Idza qadha ahadukumus sholata fi masjidihi. Ketika ada di antara salah satu di antara kalian mengerjakan sholat di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi. Maka jadikan rumahmu itu mempunyai bagian untuk dikerjakan sholat di dalamnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Karena Allah menjadikan orang yang sholat memberikan kebaikan bagi orang yang mengerjakan sholat di rumahnya. Nah, ini dalam hadis ini Nabi lebih eksplisit lagi mengatakan jangan cuma sholat di masjid, tapi sholatnya juga di rumahmu. Gitu. Di rumah itu juga dikerjakan sholat, karena Allah memberikan kebaikan bagi orang yang mengerjakan sholat di rumah. Maka ini menjadi landasan yang kedua, kenapa perpindahan sholat untuk melaksanakan sholat sunnah gitu ya dari masjid itu paling baik di rumah ya, karena ada hadis-hadis ini yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, riwayat dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, ij'alu min sholatikum fi buyutikum, jadikanlah sholat kalian di rumahmu. Nah, ini maksudnya bukan semua sholat, tapi sholat yang sunnah. Wala tattakhidhuha kuburan, dan jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maknanya apa? Rumah itu bukan hanya tempat untuk tidur saja. Rumah bukan hanya tempat untuk berteduh, bukan hanya tempat untuk untuk melindungi diri begitu dari udara yang dingin, dari udara yang panas begitu. Tidak hanya itu saja, tapi rumah juga dijadikan sebagai tempat untuk ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah dan individual dan privasi begitu. Itu rumah itu menjadi tempat yang paling baik untuk dijadikan ibadah. Maka jangan sampai rumah itu seperti kuburan. Kuburan itu apa? Kuburan itu tempat huniannya mayit, ya. Dia rumah juga, tapi kan mayit nggak bisa apa-apa. Secara fisiknya dia nggak bisa ibadah, namanya juga mayit. Kalau nggak mayit, ya itu namanya mayit, itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Secara fisiknya seperti itu. Nah, maka jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan yang dia tidak digunakan untuk ibadah, begitu enggak. Maka diminta soal rumah itu
punya rumah jangan hanya untuk berteduh saja, tapi digunakan untuk sholat juga dan ibadah-ibadah yang lainnya, zikir di rumah begitu. Meskipun zikir yang paling baik ya di masjid, tapi rumah itu jangan sampai eh, tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak pernah dibacakan zikir di dalamnya, tidak pernah dikerjakan sholat. Nah, itu rumah bisa jadi malah tidak berkah. Tidak berkah. Karena keberkahan rumah itu ya tergantung kitanya. Kita apakan rumah itu begitu. Kalau rumah dikerjakan untuk kebaikan, untuk hal yang sifatnya ibadah, ya akan berkah. Dan semua nanti yang kita punya, rumah lah dan lain sebagainya, semuanya akan bersaksi nanti di akhirat kelak. Maka kalau punya rumah atau belum punya rumah, itu apa namanya, tapi masih ngekos, ya kos itu jadikan untuk kita bersembahyang sunnah di situ, mengerjakan sholat sunnah di rumah, di kos-kosan, di kontrakan, itu juga salah satu maknanya adalah rumah kita sendiri. Meskipun secara apa namanya kepemilikan duniawi itu memang milik orang lain, kita di situ cuma ngekos, cuma cuma apa ngontrak begitu. Tapi secara makna ini dia termasuk dari rumah kita. Baik. Nah, dari beberapa hadis yang ada tadi itu, kemudian ulama menjelaskan, sholat nafilah paling bagus dikerjakan di rumah daripada di masjid manapun. Masjid Istiqlal, Masjid Kubah Emas, begitu ya. Pokoknya masjid manapun, kalau konteksnya adalah sholat sunnah, paling baik dikerjakan di mana? Paling baik tetap di rumah. Sampai Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, apalagi Masjidil Haram, kalau dibandingkan dengan itu masih tetap baikan dikerjakan di rumah. Padahal kita tahu ada hadis hadis Nabi itu menjelaskan sholat di Masjid Nabawi setara dengan mengerjakan pahalanya setara dengan 1000 kali sholat. Sholat di Masjidil Haram setara pahalanya dengan 100.000 kali sholat. Sholat di Masjidil Aqsa setara dengan 500 kali sholat begitu. Nah itu Nabi bersabda seperti itu. Namun sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya kelipatan yang dikerjakan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, tetap kalau konteksnya sholat nafilah itu paling baik dikerjakan di rumahnya masing-masing begitu. Nah ini dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, hikmahnya apa? Kok kita kalau sholat sunnah di rumah, dijelaskan oleh para ulama, hikmahnya adalah menghindari riya. Menghindari riya ya. Dan ini masuk akal di kita gitu. Masuk akal kalau konteksnya sholat sunnah. Namun ada satu pernyataan yang unik dari Fuzail bin Iyad. Fuzail bin Iyad itu salah satu orang alim, salah satu ulama, ahli hikmah begitu. Kalau beliau berbicara menasihati orang, perkataannya itu penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan begitu. Menyentuh banget. Nanti kalau antum mencari kutipan-kutipan yang disampaikan oleh Fuzail bin Iyad, wah Masya Allah, penuh dengan hikmah. Nah, Fuzail bin Iyad itu pernah mengatakan seperti ini, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal karena manusia termasuk riya. Wal amalu li ajlihim syirkun. Melakukan amal karena manusia adalah syirik. Wal ikhlasu an yu'afikallahu minhuma. Dan yang namanya ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkan engkau dari keduanya, dari riya dan syirik. Nah, kira-kira ada yang bisa mengkorelasikan nggak antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama ketika mengerjakan sholat di rumah itu untuk menghindari riya, dan kemudian dikorelasikan dengan perkataannya Fudail bin Iyad ini. Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amal karena manusia termasuk riya. Jadi dia itu bagaimana konteksnya, bagaimana korelasinya begitu. Misalkan kasusnya dia di rumah, dia kalau di rumah nggak bisa sholat karena nanti dia sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan anak-anaknya, sibuk dengan istrinya, suaminya, apalagi pengantin baru begitu ya, pengantin baru. Setelah sholat maghrib, ya zikir-zikir bentar di masjid, langsung pulang. Kalau pulang, pikirannya bukan untuk sholat, tapi ada ibadah lain yang dipikirkan oleh misalkan suami istri ini. Apa?
yang misalkan baca Quran gitu ya, misalkan zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau mau berpikir lebih jauh, ada ibadah-ibadah lainnya begitu antara suami istri, tapi tidak usah disampaikan. Nah, ini kalau dia pulang ke rumah tidak bisa sholat, akhirnya dia nggak mengerjakan sholat ba'diyah misalkan. Tapi kalau di masjid, nah kok katanya yang paling baik di rumah, begitu. Sehingga dia kalau mau sholat di rumah, sholat di masjid, kemudian dia pikirannya, wah ini tetap paling 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 baik di rumah. Cuman kalau di rumah pasti nggak bakal bisa sholat. Akhirnya dia meninggalkan, dia tidak mau sholat di masjid, di rumah pun dia juga tidak sholat. Nah, kemudian ini ada nasihat dari Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Orang yang meninggalkan perbuat amal ibadah gitu ya. Amal ibadah karena manusia riya. Maksudnya adalah kalau korelasinya yang pertama, nah kalau perkataannya Fudail bin Iyad ini konteksnya, kalau kalian mau beramal tapi takut nanti dipuji orang, akhirnya kalian meninggalkan. Mau beramal takut dipuji, akhirnya nggak usahlah ngerjain. Misalkan apa? Mau zikir, tapi takut dikira orang dia nanti malah orang yang soleh. Dia mau ngaji, takut dikira orang dia orang yang soleh. Makanya dia malah nggak ngaji, dia nggak zikir. Gitu. Nah, orang yang nggak zikir karena ini tadi konteks, karena ini tadi apa keadaannya, maka dia termasuk orang yang riak juga. Karena dia meninggalkan amal ibadah karena manusia. Itu riak. Tapi kalau konteksnya dia beribadah karena pengen apa? Pengen dilihat orang atau beribadah karena manusia bukan karena Allah, niatnya karena manusia, maka itu termasuk dari perbuatan yang syirik karena ibadahnya itu bukan untuk Allah tapi untuk manusia begitu. Ini konteksnya Fudail bin Iyad. Maka bahaya sekali antara riya dan syirik, wah kok hampir-hampir bisa kita laksanakan begitu. Bisa kita praktekkan. Kita kadang itu berpikirnya nggak usah mengerjakan sesuatu ibadah begitu. Ternyata oleh Fudail bin Iyad dikatakan itu riya namanya. Karena apa? Nggak berbuat amal ibadah karena takut di apa? Dipuji orang begitu. Nah itu malah disebut riya. Justru kalau nggak bisa di situ cari tempat yang lain. Nggak bisa zikir di situ ya cari zikir. Jangan ditinggalkan zikirnya, tapi cari tempat yang lain. Tinggalkan tempat di situnya, cari tempat yang lain gitu. Kalau nggak bisa sholat di situ, jangan ditinggalkan sholatnya, tapi yang ditinggalkan tempatnya, kemudian kerjakan sholat di tempat yang lainnya. Nah, kira-kira begitulah korelasi dari hikmah yang disampaikan oleh para ulama dengan nasihat dari Fudail bin Iyad. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau tidak sempat pulang ke rumah, nah tadi itu dia di rumah nggak sempat, misalkan karena rumahnya jauh, sholat maghrib di Jakarta, sholat di masjid, kemudian kalau nyampe rumah lagi itu udah nggak kekejar waktu untuk ba'diyah maghribnya, jatuhnya nanti malah qadha kalau itu sudah dibiasakan begitu, karena saking jauhnya macet lagi begitu. Nah itu bagaimana? Apakah dia sholat di rumah di masjid itu atau bagaimana? Disampaikan dari pernyataan dari Ayub bin Atha bahwa Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar begitu ya. Ini sahabat senior Nabi. Mereka semua mengatakan la yatatawwa hatta yatahawwal min makanihi allazi shalla fihi al-fardhah. Tidaklah dikerjakan sholat tatawwu, sholat sunnah sampai dia berpindah dari tempat di mana dia mengerjakan sholat fardu. Artinya apa? Ada solusi yang lain. Kalaupun dia mau sholat sunnah di masjid yang sama, oke, masjidnya boleh mengerjakannya boleh di masjid itu, tapi jangan dikerjakan di tempat sujud yang sama. Misalkan tadi di tengah, maka pindah dulu ke samping kanan boleh, ke samping kiri boleh, ke belakang boleh, atau kemana saja. Yang penting bukan di tempat di mana dia mengerjakan sholat fardu itu, sujudnya ya, sujudnya. Bergeser 1 meter dari tempat dia mengerjakan sholat fardu boleh, intinya bergeser begitu. Nah ini pernyataan yang disampaikan oleh beberapa sahabat Nabi senior itu. Jangan sampai mengerjakan sholat tatawwu, sholat sunnah sampai bergeser dari tempatnya di mana dia mengerjakan sholat fardu. Kemudian yang
dijelaskan juga oleh Imam Nawawi. Mana? Oh, nggak tampil. Nah, Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa kalau misalkan tidak bisa di rumah mengerjakannya, maka berpindah atau bergeser sedikit dari tempat sujud saat sholat fardu. Berpindah, ya pokoknya pindah di mana aja. Kalau nggak bisa pun bergeser sedikit dari tempatnya itu bisa mendapatkan kesunahan. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Agar banyak tempat yang menjadi bekas sujud, gitu ya. Kenapa kok kita diminta untuk bergeser dari tempat sujud saat sholat fardu? Ya ini tujuannya, agar banyak tempat atau banyak tanah, banyak lantai, banyak daratan yang menjadi bekas sujud kita. Kemudian dijelaskan juga oleh Imam Syaukani, al-'illatu fi dzalika taksirul mawadhi' al-ibadah. Kenapa? Alasan kenapa kita itu diminta untuk memperbanyak tempat untuk sujud, memperbanyak tempat untuk sholat, kama qala al-Bukhari wal Baghawi, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Baghawi, di anna mawadhi'as sujudi tashhadu lahu. Karena tempat sujud itu nanti ketika di akhirat akan menjadi saksi untuk kita. Mereka semua tempat-tempat sujud itu. Nah, itu akan menjadi saksi. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Suatu saat nanti bumi akan bersaksi, memberikan kabar begitu bahwa tempat ini dulu dijadikan tempat sujud oleh dia. Yaitu firu bima umila 'alaiha begitu ya. Bahwa tempat ini dijadikan tempat sujud oleh dia. Makanya kita dianjurkan, diingatkan untuk banyak mencari tempat untuk sujud. Ya, kalau sujud bukan hanya sujud saja, tapi sholat maksudnya, tempat untuk sholat. Maka kalau sedang di masjid, jangan cuma satu tempat itu, pindah lagi ke tempat ke sisi kanannya, sisi kirinya untuk mengerjakan sholat sunnah begitu. Nah, ini penjelasan dari Imam Syaukani. Juga terdapat dalam tafsir, ya, tafsir. Kalau kita lihat dalam kajian tafsirnya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bakat 'alaihimus sama wal ardu." Langit dan bumi itu tidak menangis kepada mereka. Mereka itu maksudnya kaum Firaun dan para pengikutnya. Nah, langit dan bumi tidak menangis kepada mereka, kaum Firaun dan kaum pengikutnya dan kaum semacamnya yang dia tidak taat perintah Rasul begitu. Nah, kemudian ketika turun ayat ini kan ayatnya menjelaskan tentang di masa Firaun. Kemudian Ibnu Abbas itu didatangi oleh salah seorang sahabatnya. Ibnu Abbas kan dikenal ahli tafsir dan sampai diberikan doa oleh Nabi Muhammad, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia ilmu takwil dan juga berikanlah dia paham terhadap agama dan berilah dia ilmu tentang takwil begitu. Nah, kemudian dia menjadi ahli tafsir salah satunya karena mendapat berkat dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di suatu saat ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas ini, wahai Ibnu Abbas, apa tafsirannya dari ayat fama bakat alaihimus sama wal ardu? Ibnu Abbas menjelaskan bahwa maksudnya adalah kalau langit dan bumi itu tidak akan menangis kalau yang meninggal orang-orang yang tidak taat kepada perintah Rasulnya. Sedangkan kalau yang meninggal itu orang mukmin, maka langit akan menangis, bumi akan menangis. Kok bisa seperti itu? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, karena langit itu nangis karena langit adalah pintu, ya. Pintu lalu lintasnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Ya, lalu lintasnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Pintu terbuka kalau dari sisi atas dari Allah akan menurunkan, jadi manusia itu, orang mukmin itu mereka mempunyai pintu di langit, masing-masing punya pintu di langit. Nah, ketika manusia diberikan rezeki, maka Allah akan menurunkan lewat pintu tersebut.
dari Allah dari atas, kemudian diberikan lewat pintu tersebut turun sampai ke manusia rezekinya. Atau konteks lalu lintas yang dari hamba ke Allah, ketika manusia berbuat sesuatu, orang mukmin mengerjakan amal ibadah begitu, maka nanti amal ibadah ini akan dilaporkan naik lewat pintu tersebut. Nah, ketika manusia orang mukmin ini meninggal, maka pintunya hilang dan langit kehilangan atas pintu tersebut, maka dia menangis begitu. Dalam tafsiran Ibnu Abbas. Nah, langit menangis karena kehilangan satu pintu milik seorang mukmin, di mana pintu itu menjadi lalu lintas kebaikan, entah antara Allah dan hambanya atau sebaliknya hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar langit menjadi menangis ketika kehilangan satu orang mukmin di dunia ini. Begitupun dengan bumi. Bumi juga menangis ketika ditinggalkan atau ketika ada orang mukmin yang meninggal dunia. Karena apa? Satu bagian dari tempat bumi itu menjadi hilang untuk tidak digunakan sujud. Gitu. Hilang. Sudah tidak kehilangan satu orang mukmin yang sujud di bumi, di tanah. Maka bumi pun ikut menangis begitu. Nah, ini tafsiran dari Ibnu Katsir yang ada dalam tafsir Qur'anil Azim. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau tidak sempat pulang dan tidak sempat bergeser, kan tadi gini, paling baik urutannya setelah sholat berpindah tempat itu, sholat sunnahnya dikerjakan di rumah. Perpindahan tempat paling baik di rumah. Kalau di rumah nggak bisa, ya tetap di masjid itu, cuma posisinya ganti, jangan di tempat yang digunakan untuk sholat fardu. Sekarang masih di masjid yang sama, kemudian di tempat yang sama. Dia nggak bisa karena orang-orang nggak ada yang berpindah, semuanya di situ semua begitu. Misal karena kasusnya hujan deras atau ada apa begitu sehingga yang sholat maghrib jamaah di masjid itu ya masih di situ semua, nggak ada yang berpindah-pindah begitu. Nah, itu bagaimana solusinya? Dijelaskan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', fa illam yantakir ila maudhi'in akhar. Kalau tidak bisa berpindah ke tempat yang lainnya, fayam bagi an yafsila bainal faridati wan nafilah bi kalami insanin. Maka solusinya adalah dipisahkan dengan mengucapkan kata-kata. Yang itu bukan kata-kata bukan kata zikir, bukan kata-kata dalam sholat begitu ya, bukan kata-kata zikir, tapi kata-kata yang sifatnya kita sedang berkomunikasi dengan manusia. Misalkan tadi karena di sampingnya ada manusia begitu ya, ada saudara kita di samping kanan ada, saudara kiri di samping kiri ada, di belakang ada, pokoknya masih seperti sebagai semula, sebagaimana ketika dia sholat fardu. Nah, caranya sebelum dia mengerjakan sholat sunnah, maka dipotong pemisahnya itu dengan memotong perkataan, dengan berkomunikasi dengan yang ada di sampingnya. Misalkan cuma mengucapkan Assalamualaikum wahai fulan begitu. Nah, itu kemudian sudah dijawab Waalaikumsalam, lalu dia sholat sunnah. Nah, itu solusi terakhir kalau mau mengerjakan sholat sunnah dan tetap mendapatkan kebaikan, gitu ya. Tetap mendapatkan kebaikan, maka dipotongnya ya dengan cara itu tadi, ngobrol, mengucapkan kata-kata yang konteksnya sedang berkomunikasi dengan sesama manusia, bukan sedang bermunajat kepada Allah begitu. Nah, ini solusi-solusi yang disampaikan oleh ulama. Pengecualian kalau sholat sunnahnya adalah sholat nafilah, sholat yang hukumnya nafilah dan itu di hari Jumat karena fadilah untuk bersegera ke masjid. Dan ini ditujukan untuk kaum laki-laki. Laki-laki itu sebelum mengerjakan sholat Jumat ada kesunahan yang dia kerjakan, misalkan mandi, misalkan apalagi memakai parfum begitu. Nah, salah satu di antaranya juga bersegera untuk ke masjid. Setelah sholat subuh, misalkan hari Jumat, dia nggak punya pekerjaan, kantornya libur, misalkan seperti itu. Kalau dia pekerja. Nah, paling bagus, sunnah yang paling bagus, ya kalau dia daripada di rumah, mulai dari subuh keluar. Selesai sholat subuh, dia kemudian, pokoknya di waktu hari itu, ketika matahari sudah terbit,
secepatnya juga dia ke masjid. Kemudian i'tikaf di masjid menunggu sholat Jumat begitu. Kalau misalnya jam 8, ya sudah jam 8 dia ke masjid menunggu sampai sholat Jumat selesai dikerjakan. Kalau misalnya jam 11, pokoknya paling lebih datang awal ke masjid lebih baik. Nah, misalkan dia datangnya jam 7 untuk sholat Jumat itu tadi. Jam 7 sudah datang ke masjid. Nah, padahal antara jam 7 sampai waktu Jumat itu ada waktu-waktu yang bisa kita kerjakan untuk mengerjakan sholat sunnah. Misalkan sholat duha begitu ya. Sholat duha kalau bukan di hari Jumat paling baik di rumah. Tapi karena hari Jumat dan ada fadilah yang lain terkait dengan itu, yaitu bersegera ke masjid, maka didahulukan yang bersegera ke masjidnya, baru dia mengerjakan sholat duha di dalam masjid. Nah itu tetap dia mendapatkan keutamaan begitu. Nah itu maka ini konteksnya lebih ke arah kaum laki-laki. Kemudian sholat 2 rakaat tawaf dan sholat 2 rakaat ihram. Konteksnya sedang haji atau umroh. Sebelum kita tawaf, sebelum kita ihram, itu ada kesunahan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Karena maka ini dikecualikan bahwa sholat sunnah ini boleh dikerjakan di Masjidil Haram. Yang namanya ihram bisa dari luar Masjidil Haram memakai ihramnya, ya. Tapi kemudian sebelum memakai setelah memakai itu kan disunahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini boleh dikerjakan di Masjidil Haram, boleh di luar Masjidil Haram. Tapi yang paling baik tetap dikerjakan di Masjidil Haram. Maka ini menjadi sebuah pengecualian dari sholat sunnah yang afdolnya dikerjakan di rumah. Kemudian kalau konteksnya khawatir tertinggal jamaah di masjid, kita sekarang di Indonesia, misalkan di Jakarta, kemudian rumah kita jauh, atau rumahnya sebenarnya nggak jauh dengan masjid, tapi karena untuk menuju ke sana itu macet dan lain sebagainya, maka ya sudah kerjakan sholatnya itu di masjid nggak apa-apa. Misalkan kita di sini masjid, saya di Jakarta Selatan di rumah fikih, masjid itu adanya hanya di Istiqlal saja. Untuk ke sana jaraknya lumayan, kemudian kemacetannya juga lumayan begitu. Nah, kalau saya mau sholat maghrib ke sana, kemudian saya berangkatnya sekarang ke Istiqlal begitu. Nyampe sana entah nggak tahu nanti sampainya jam berapa, nggak tahu. Ternyata nyampe sananya pas maghrib. Kemudian kita sholat qobliyah di sana. Nah itu boleh-boleh saja. Karena apa? Khawatir kalau kita nunggu sholat maghrib di sini dulu di rumah fikih dulu. Kemudian setelah qobliyah di rumah dia ke masjid Istiqlal. Wah itu kemungkinan besarnya malah nggak dapat sholat jamaah maghrib di Istiqlal begitu. Makanya kalau konteksnya karena rumahnya jauh atau khawatir nanti tertinggal jamaah sesampai di masjid kok sudah tertinggal sholat jamaahnya, boleh dikerjakan datangnya lebih awal ke masjid kemudian mengerjakan sholat di masjid itu diperbolehkan. Itu termasuk dari pengecualian yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah. Baik, ini yang terkait dengan sunnah yang keempat, berpindah tempat untuk sholat sunnah. Selanjutnya, ini masih ada waktu ya? Atau mau disudahi dulu? Kalau mau ada yang didiskusikan, boleh. Tapi kalau enggak, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, Gimana? mungkin boleh jika teman-teman ada yang bertanya. Terkait sunnah berpindah setelah sholat wajib. Ya, sambil menunggu saja, saya lanjutkan dulu ya. Saya Ya, lanjutkan berarti ke langsung lanjut aja. apa? Ya, lanjut aja, Ustaz. Oke. Sebentar.
Kita sudah selesai membahas tentang sunnah-sunnah ya, baik sunnah sebelum sholat, sunnah saat sholat, kemudian sunnah setelah sholat. Ustadznya keluar ya. Mungkin ada kendala. Ditunggu terlebih dahulu. Mohon maaf, tadi saya salah pencet, malah pencet live. Oh, Ya, pencet Ustadz. share screen. Nah, share screen mana ini? Ya, setelah selesai membahas tentang sunnah-sunnah begitu yang berkaitan dengan sholat, maka pembahasan selanjutnya adalah hal-hal yang makruh saat sholat. Ini sangat banyak. Secara umumnya ada dua makruh itu. Kita mengerjakan kemakruhan dalam sholat ada dua. Yang pertama, makruh karena dia tidak mengerjakan kesunahan. Misalkan apa? Ketika sholat kan kita disunahkan untuk iftitah. Tapi kita sengaja untuk tidak baca iftitah. Nah itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Atau yang lainnya, sunnah yang lainnya. Misalkan takbiratul intikal. Takbiratul intikal itu juga takbir intikal itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita sengaja untuk tidak takbir intikal, sholatnya sah tapi makruh. Karena apa? Kita tahu itu sunnah, tapi malah sengaja tidak dilakukan kesunahannya. Maka hitungnya makruh begitu. Dan ini semua, pokoknya yang kemarin kita bahas tentang sunnah-sunnah sholat, entah sholat sunnahnya abad atau sunnah hayat, kalau tidak dikerjakan, yaitu maka menjadi hukumnya makruh. Karena perintahnya, anjurannya dilakukan, dikerjakan. Meskipun secara sah atau tidaknya sholatnya tetap sah gitu ya. Maka bagian pertama, makruhan sholat itu bisa dihasilkan dari tidak mengerjakan kesunahan-kesunahan yang terkait dengan sholat. Kemudian yang kita bahas di sini itu yang tidak terkait dengan itu. Memang hukumnya dari awal sudah makruh. Bukan karena sunnahnya bagaimana, tapi memang kalau melakukan hal-hal ini maka hukumnya makruh begitu. Nah, yang pertama adalah menolehkan wajah ke samping saat sholat, entah ke samping kanan, ke samping kiri, tolah-toleh begitu ketika sholat. Nah itu termasuk makruh. Kalau yang ditolehkan adalah wajah saja. Tapi kalau yang tolah-toleh itu termasuk badannya. Jadi badannya ini ketika kepala menoleh ke arah kanan, kemudian badannya ikut bergerak ke arah kanan, nah itu malah batal. Karena apa? Karena badan ini wajib menghadap ke kiblat, ke arah kiblat. Kalau sampai dia berpaling dari arah kiblat, maka gugur rukunnya, gugur syarat sahnya. Syarat sahnya itu apa? Istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat begitu. Nah, kalau dia kok nggak menghadap ke kiblat badannya, maka tidak sah sholatnya. Gitu ya, tidak sah sholatnya. Ini kalau konteksnya sedang sholat fardu. Sholat fardu. Nah, tapi kalau wajahnya yang menoleh tidak menghadap ke kiblat, entah menoleh ke kanan, entah menoleh ke kiri, itu hukumnya tidak sampai berakibat ke sah atau tidaknya sholat, enggak. Tapi hukumnya menjadi makruh. Makruh untuk memalingkan wajah dari arah kiblat, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-iltifatu fi sholati huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Orang yang tolah-toleh itu hakikatnya dia itu sedang digoda setan. Dia terperangkap dalam tipuan setan, maka itu menjadi sebuah kemakruhan. Karena yang seperti itu akibat perbuatan setan begitu. Dan mengikuti arahan setan itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Maka nolah-noleh itu kan karena hasutan setan, ajakan setan gitu, maka tidak diperbolehkan kita mengikuti anjuran
atau arahan dari setan tersebut. Intinya kalau orang telah toleh berarti itu salah satu dia mengikuti perbuatannya setan. Kemudian yang kedua, lebih tegas lagi, dalam sebuah hadis dijelaskan la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Allah akan terus-menerus menghadap kepada seorang hamba yang sedang mengerjakan sholat selama si hamba tersebut tidak toleh-toleh, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Dia fokus menghadap ke arah kiblat. Faida sarafa wajhahu in sarafa anhu. Bila si hamba ini memalingkan wajahnya dari arah kiblat, dia menoleh ke arah kanan, menoleh ke arah kiri, maka Allah pun berpaling darinya. Allah pun juga tidak akan lagi menghadap ke dia. Nah ini kita sholat tapi kayak nggak diterima begitu. Tapi tetap diterima, cuma kayak nggak diterima. Allah itu kayak nggak suka. Karena apa? Karena kita sholatnya tidak menghadapkan semua arah tubuh kita ke arah kiblat begitu. Nah, kalau dari sisi fikihnya, meskipun Allah tidak suka, tapi sholatnya tetap sah selama yang berpaling hanya muka saja, tidak sampai badan itu mengikuti berpaling, itu sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, menoleh-noleh itu menjadi diperbolehkan kalau ada hajatnya, kalau ada kebutuhannya. Dan ini pernah dilakukan sendiri oleh Nabi kita. Saat itu kondisinya sedang tidak aman. Kemudian sholat. Nabi itu sholat. Rasulullah SAW sholat, sementara beliau sambil menoleh ke arah lembah. Karena takut di lembah itu ada hewan buas kah, atau ada musuh, atau yang lain-lainnya. Maka Nabi itu sholatnya bukan ke arah sujudnya, tapi ke arah lembah. Sampai beliau selesai sholatnya dan sampai beliau salam. Nah, kemudian para ulama menjelaskan Nabi memang pernah melakukan seperti itu. Tapi karena apa? Karena ada kebutuhan, ada hajat, ada darurat, ada kedaruratan. Kalau misalkan nggak melihat ke sana, takutnya nanti ada hewan buas, takutnya ada musuh, begitu tiba-tiba menyergap Nabi dan lain sebagainya. Maka karena ada faktor kebutuhan itu, maka boleh untuk melihat memalingkan wajahnya bukan ke arah kiblat tapi ke arah yang lain. Nah, ke arah yang lain itu boleh. Sehingga intinya wajahnya jadi berpaling itu diperbolehkan kalau ada kebutuhannya. Konteksnya kalau di kita sekarang ya bisa sama orang sedang mendaki gunung, kemudian dia sholatnya sambil telah toleh ya boleh. Selama rukun-rukunnya masih terpenuhi, itu diperbolehkan untuk jaga-jaga dia dari hewan buas dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, kemakruhan. Kalau dia sholat sambil tolah-toleh wajahnya tanpa ada kebutuhan, hukumnya makruh. Yang kedua, sholat tapi memandang pandangannya itu bukan ke arah sujud tapi ke arah langit, ke arah atas. Itu juga makruh. Dasarnya apa? Hadis Nabi, idza kana ahadukum fi sholati, jika kalian salah satu di antara kalian sedang sholat, fala yarfa' basaruhu ila samai, jangan angkat pandangan kalian ke arah langit, ke atas. An yultama' basaruhu, kalau tidak maka pandangannya itu akan disambar. Nah, maksudnya apa? Intinya dalam hadis Nabi ini melarang orang kalau sholat melihat ke arah atas. Justru yang dilihat adalah arah sujudnya dia itu. Karena ketika melihat ke arah sujud, kekhusyuan akan tercipta. Tapi kalau yang dilihat adalah ke arah atas, entah apa hikmahnya, tapi yang jelas ini adalah sebuah larangan dari Nabi SAW dan dihukumi makruh ketika sholat menghadap ke arah atas. Kecuali kalau di atas itu tiba-tiba ada naga begitu ya, Dragon Ball, ada naga. Nah, naganya ini ini kalau kita berbicara fiksi ya, mau menyerang kita begitu, kita melihat ke arah atas, itu konteksnya sama dengan yang pertama tadi itu. Karena ada kebutuhan, ada darurat, maka menjadi tidak makruh. Kalau sampai ada kejadian seperti itu, gitu lagi-lagi. Baik, yang ketiga adalah sholat sambil menahan lapar. Ini juga makruh malah hukumnya. Ada beberapa hadis. Hadis yang pertama, la sholata bihadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbasan. Tidak ada sholat di hadapan makanan
dan sambil menahan 2 hadas atau kotoran. Nah, ini Nabi menjelaskan, kalau kita mau sholat, kita pengen terhadap makanan itu, pengen makan, maka mana yang didahulukan, sholat atau makan dulu? Nah, jawabannya dahulukan makan. Apalagi dalam keadaan lapar, maka makan dulu. Tapi makannya seberapa? Sampai rasa laparnya hilang, sampai rasa pengennya hilang. Gitu ya, sampai rasa pengennya hilang, nah udah dia kemudian nanti sholat. Wala huwa yudafi'ul akhbathan. Ini poin yang keempat. Poinnya di sini, dari hadis ini, Nabi ternyata menyuruh tidak ada sholat, tidak usah sholat, jangan sholat dulu kalau ada makanan. Dan konteksnya di sini ketika sedang lapar atau sedang ada keinginan untuk makan gitu ya. Namanya keinginan itu ya dipenuhi dulu, baru nanti sholat. Karena apa? Efeknya nanti ke khusyuk. Kalau orang lapar, padahal sudah ada makanan, dia lapar, atau dia pengen makan makanan itu. Tapi di sisi lain waktu sholat sudah ada, dan sudah hadir. Kemudian dia sholat, nanti khawatirnya dia sholat sambil mikirin makanan. Dia sholat sambil mikir minuman gitu. Nah, kalau sudah mikirnya makanan, mikirnya minuman, bisa jadi nanti sholatnya menjadi salah, akhirnya tidak sah. Atau sholatnya tetap sah, tapi tidak khusyuk, akhirnya kekurangan fadilah begitu. Maka utamakanlah makan dulu, utamakan minum dulu, sampai hilang laparnya, sampai hilang inginnya, baru nanti kerjakan sholat. Yang kedua ada hadis Nabi juga dari Yahya an Hisham qala, Yahya mendapatkan berita dari Hisham. Hisham mendapatkan dari ayahnya. Ayahnya Hisham ini mendengar dari Aisyah. Aisyah mendapatkan informasinya dari Nabi. Jadi kalau diruntut seperti itu. Annahu qala, Nabi berkata, "Idza wudi al-'asya'u wa uqimatis sholatu fabda'u bil 'asya'." Apabila makan malam sudah dihidangkan, sedangkan sholat jamaah itu sudah dikumandangkan iqamatnya, sudah dilantunkan iqamatnya, maka dahulukanlah makan. Nah, ini dijelaskan sholat asya itu makan malam, dan ada sebagian yang menjelaskan konteksnya pada saat itu sholat maghrib, kemudian dihidangkan makanan malam. Sudah datang waktu maghrib, bahkan di masjid itu sudah dikumandangkan iqamah. Nah, maka Nabi menyuruh dahulukanlah makan, meskipun di masjid sudah dilantunkan iqamat sholat maghrib begitu. Nah, ini salah satu kenapa kemudian menahan lapar itu menjadi makruh dikerja kalau dia mau sholat sambil menahan lapar itu makruh hukumnya. Sholat sambil menahan lapar. Kenyangi dulu cukupi dulu kebutuhan perut, tapi tidak sampai berlebihan. Kalau sudah tidak lapar baru dia kerjakan sholat. Ya, nih, maka menahan lapar itu termasuk hal-hal yang makruh kalau dikerjakan sembari mengerjakan sholat. Yang keempat, menahan hajat. Maksudnya menahan hajat ya, untuk buang air besar, buang air kecil begitu, atau bahkan untuk mengeluarkan angin kentut, itu juga termasuk hajat. Nah, menahan hajat sholat, dia ini misalkan mau sholat, kemudian kok pengen buang air kecil, ya buang air kecil dulu baru sholat. Atau bahkan di pertengahan sholat tiba-tiba terasa pengen kencing, terasa pengen kentut. Nah, ini pada dasarnya dia disunahkan malah untuk ya udah buang hajatnya dulu, kencing dulu, kemudian misalkan kalau pengen kentut dulu, batalkan. Kecuali nanti dalam konteks-konteks tertentu. Misalkan kalau dia waktunya sudah mau habis, kemudian waktu sholat dia perutnya sakit, ya buang hajat. Nah, itu malah yang utama seperti itu, di sholatnya dulu diselesaikan baru buang hajat. Dia nggak apa-apa sholat sambil nahan hajat, karena konsekuensinya kalau dia nanti buang hajat malah hilang waktu sholatnya, sudah lewat, sudah habis waktu sholatnya begitu. Nah,
Dan kalau habis waktu sholatnya, takutnya malah masuk dalam ayat fawailul lil musallin tadi itu. Waktu sholatnya sudah hadir, dia nggak sholat, sholatnya nggak sah begitu. Nah, maka ya sudah, tetap sholat sambil nahan. Kalau konteksnya seperti itu. Dan ini ada sebuah hadis dari Nabi, la sholat bi hadri ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Sama dengan yang tadi, cuma yang dasar keluarnya dari depan, hadas kecil besar dari belakang, dari depan juga ya, apa namanya ya, hadas hadas kecil itu kan bisa dari depan dari belakang. Kalau hadas besar dari depan begitu. Nah, ini maka tidak ada sholat kalau kalian sambil menahan dua hadas tadi itu, sambil menahan kencing, maksudnya menahan kencing, menahan apa namanya, menahan buang air besar, menahan buang air juga, itu termasuk dari menahan hajat yang dimakruhkan. Nah, untuk sekedar informasi bahwa dalam bahasa fikih itu ada pengistilahan-pengistilahan tertentu. Orang yang menahan sholat, menahan buang air kecil, saya singkatnya BAK. Orang yang menahan buang air kecil ketika sholat, maka orang itu disebut dengan hakin. Jadi hakin itu nama bahasa kitanya orang yang ketika sholat sambil menahan buang air kecil, itu hakin. Kalau sholat sambil menahan buang air besar namanya hakib. Menahan buang air besar itu namanya hakib. Ini kelihatannya keren. Hakin, hakib. Kalau ada orang namanya hakin berarti maknanya dia nahan buang air kecil. Kalau ada orang namanya hakib berarti dia menahan buang air besar begitu. Maka jangan sampai nanti kalau punya anak kemudian dinamai hakin, hakib gitu. Kelihatannya keren, tapi ternyata kelihatannya Arab begitu. Tapi ketika diterjemahkan ternyata yang hakim menahan buang air kecil, hakim menahan buang air besar. Ada lagi, kalau menahan angin, menahan kentut itu namanya haziq. Nah, ini agak keren juga, Z, ada Z-Z-nya. Haziq. Ternyata maknanya adalah menahan keluarnya angin. Kemudian yang terakhir ada hakim. Hakim itu menahan keduanya. Ya, dia sudah menahan buang air kecil, menahan buang air besar, menahan angin pula. Nah, itu namanya hakim. Nah, gitu ya. Maka ini jangan sampai nanti dinamai dengan nama hakim, hakib, hazik, atau hakim, hakim. Pakai kof. Kalau pakai kaf beda lagi. Hakim kalau pakai kaf yaitu orang yang menjabat sebagai qadhi hakim, yaitu hakim pakai kaf. Tapi kalau pakai kof, beda satu huruf saja maknanya sudah beda sangat. Menahan buang air besar, menahan buang air kecil, menahan angin itu hakim. Itu ya. Nah, baik. Ini yang keempat. Ini berapa? Oh, 5:30. Terakhir ya. Yang kelima, kemakruhan yaitu menahan ngantuk. Sama ketika mau sholat, tapi posisi dia ngantuk, keadaannya dia itu ngantuk, justru malah jangan sholat dulu, hilangkan rasa ngantuknya, entah dengan berwudu. Kalau berwudu nggak mempan, ya sudah dengan tidur. Karena obat ampuh untuk menghilangkan ngantuk itu apa? Ya dengan tidur begitu. Itu apa namanya? menjadi kalimat yang kalimat mutiaranya para santri. Ya, para santri waktu saya masih nyantri dulu gitu tuh. Obat paling ampuh ketika ngantuk ya tidur. Ya memang betul. Tapi masalahnya santri itu ngantukan bentar-bentar ngantuk, masa dia tidur terus begitu. Nah, ini kemudian dijawab oleh Ustadz kami, ya memang obat ngantuk itu tidur. Tapi kalau kalian itu ngantukan berarti kalian yang kurang ajar, kelewatan gitu. Kalian yang kelewatan. Nah, intinya ketika mau sholat kok dia ngantuk, maka hilangkan rasa ngantuknya. Entah dengan tidur dulu atau kalau misalkan bisa dengan berwudu saja, kemudian dia hilang ngantuknya, ya udah hilangkan dia lakukan wudu baru nanti sholat lagi. Jadi wudunya itu bukan karena dia berhadas, karena wudunya batal, bukan. Tapi wudu untuk menghilangkan ngantuk, ya silahkan. Gitu. Dalilnya apa? Kok menahan ngantuk itu menjadi makruh? Ini,
idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu naum. Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam salatnya, hendaklah dia tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap salat sedangkan dia dalam keadaan yang ngantuk, la yadri la'allahu yastaghfir fayasubba nafsahu. Dia itu nggak tahu, mungkin maksudnya dia mau istighfar, meminta ampun kepada Allah, tapi karena ngantuk ternyata dia malah mencela dirinya sendiri. Mencela diri sendiri masih mending kalau yang dicela adalah Allah gitu misalkan. Wah, itu lebih parah. Nah, maka untuk menghindari hal-hal seperti itu, karena ngantuknya tadi, yang menjadi masalah itu ngantuk, ya sudah hilangkan ngantuknya. Entah tidur dulu nggak apa-apa. Daripada sholat sambil ngantuk dan nanti malah menjadi masalah, mendingan ngantuknya dihilangkan dulu, baru nanti sholat begitu ya. Nanti sholat, jangan sampai sholat sambil ngantuk, akhirnya setelah ruku dia langsung sujud, nggak ada i'tidalnya, atau baru berdiri tiba-tiba langsung salam dan sebagainya. Nah, itu karena ngantuknya ya, maka bermasalah. Nah begitu, masih ada banyak kemakruhan yang dikerjakan yang sesuatu yang hukumnya menjadi makruh kalau dikerjakan terkait dengan sholat. Tapi karena waktunya sudah jam 5:30 lebih, maka saya kira saya cukupkan dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Baik, silakan jika teman-teman ada yang ingin bertanya terkait tentang berpindah dari saat sholat, lalu ada makruh. Tadi ada 5 bahasan ya makruh saat sholat. Mungkin saya ingin. Halo? Ya. Ya, mangga, Kak Dani. Iya, mau nanya yang tadi kemenahan ngantuk. Nggak tahu sih kalau misalnya subuh gitu kan. Yang mestinya nggak semua, ya mungkin emang habis tidur dan masih kerasa ngantuknya kayak gitu loh. Ya entah mungkin subuh atau mungkin zuhur ternyata ketiduran kayak gitu terus bangun. Nah, seperti itu. Terus kayak masih ngerasa ngantuk. Terus ya maksudnya emang ya kita tahu bahwa emang kita harus sholat kayak gitu dia waktu itu kan nggak mungkin. Tadi kan dibilangnya, tadi apa sih dibilangnya Ustaz yang di slide tidur tuh? Slide tidur. Mengantuk, maksudnya mengantuk. Tadi dibilangnya mengantuk ya. Ya kan, hendaklah ya tidak tidur terlebih dahulu hingga hilang kantuknya. Ya maksudnya kan kalau emang udah waktunya, terus kita maksain sholat, maksudnya tetap boleh kan? Saya bingung dengan pertanyaan saya. Ya, intinya gitulah. Maksudnya kan kita udah tahu waktunya sholat, cuma kan ternyata pas memang di tengah-tengah sholat ya memang kita ngantuk kayak gitu loh. Apakah memang kita harus tidur terlebih dahulu atau bagaimana? Terus nanti kalau kebablasan tidurnya ya. Gini, jadi hadis ini konteksnya karena dulu di zamannya Nabi, para sahabat itu orang-orangnya soleh. Pokoknya waktu sholat ya hadir begitu. Cuman kan tidak setiap hari misalkan subuh itu jam 4 misalkan. Jam 4 subuh, tidak setiap hari jam 4 itu mereka dalam keadaan sudah seger buger, enggak. Pasti ada aja. Ada di antara mereka itu yang karena capek seharian kemarin capek atau semalam capek, maka ngantuknya belum hilang dan sebagainya. Nah, ini konteksnya karena orang-orang dahulu itu ya kalau sudah sholat mereka nggak ada yang ngantuk begitu. Cuman ini tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil yang mereka ketika waktu sholat jamaah datang, dia ngantuk karena pekerjaannya ternyata berat atau melelahkan dan capek begitu. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan kondisi orang yang hobinya ngantukan. Hobinya ngantukan nggak bisa. Maka konteksnya ya kalau dia pada saat itu ngantuk, hilangkan ngantuknya dengan tidur di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu karena kalau sudah ngantuk pasti parah begitu. Karena waktu sholat itu mereka tidak terbiasa ngantuk.
Nah, tapi ketika ngantuk langsung parah ngantuknya, maka dihilangkannya dengan cara dengan cara tidur. Nah, di kita ngantuknya itu bukan ke arah yang seperti itu, tapi lebih ke arah yang ngantukan. Ngantukan itu sebenarnya bisa dihilangkan dengan tidur saja. Orang satu hari tidur kita rata-rata 8 jam gitu ya. Beda dengan di masa Nabi dan para sahabatnya. Bisa 8 jam itu malah aib gitu kira-kira. Tapi di kita ya seperti itu sudah menjadi sebuah standar. Sebuah standarnya orang kalau tidur 8 jam, 9 jam, 10 jam atau bahkan lebih begitu. Nah, sekarang kalau kembali ke pertanyaannya, kalau dia ngantuk kemudian dia tetap sholat, maka apakah makruh hukumnya? Ya tadi kembali, kalau ngantuknya itu bukan karena ngantukan, tapi karena ngantuknya ini tidak selalu seperti itu. Jarang-jarang dia ngantuk waktu sholat datang. Kemudian dia ngantuk berat, ya berarti dia tidur dulu. Tapi kalau ngantuknya itu karena ngantukan, karena memang dia itu jarang olahraga, banyak makan gitu ya. Jarang olahraga, banyak makan, akhirnya ya ngantukan. Nah, kalau seperti itu tidak perlu tidur, toh jadwal tidurnya udah banyak, masa ketika mau sholat tidur lagi. Itu bukan karena itu karena malesnya aja. Setan itu terlalu kuat untuk menggoda dirinya, kamu ngantuk, ada hadis ini loh, begitu. Itu hasutan setan saja. Nah, cukup dia karena sudah waktunya tidur banyak, ya hilangkan dengan cara selain tidur. Tapi kalau memang ngantuknya sudah parah banget, kok dia nggak kuat dengan tidur, tapi ya bagaimana caranya supaya dia masih bisa sholat di waktunya, jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar, misalkan tidur bentar 15 menit atau 20 menit, kemudian minta bantuan temennya atau alarmnya dipasang terus. Setiap 1 menit alarmnya bunyi gitu ya, sampai dia bangun. Nah, ini kalau di kita itu sudah parah, alarmnya bunyi berkali-kali, tapi karena sudah terbiasa, mental itu. Jadi mental ya, nggak bangun meskipun alarm sudah berbunyi berkali-kali. Ya, intinya hukum dasarnya sholat sambil menahan ngantuk itu tetap makruh. Tapi kalau ngantuknya ngantukan, yang itu ngantuk ringan, maka sholat nggak apa-apa. Toh itu akan hilang. Dia bergerak sendiri, dia bergerak begitu aja dia udah hilang ngantuknya begitu. Tapi kalau ngantuknya berat, maka hilangkan dulu ngantuknya dengan tidur. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya asalnya itu adalah bahwa ngantuk di sholat itu dan ketika kita lanjutin itu menahan kantuk di sholat itu intinya makruh gitu ya, Ustaz. Makruh. Oke, siap. Makasih banyak, Ustaz. Mau ngantuk berat, mau ngantuk ringan, kalaupun dia sambil sholat sambil nahan, sholatnya tetap sah. Ya tapi makruh itu tadi. Siap, terima kasih. Ustaz, saya izin bertanya, Ustaz. Ya. Tadi terkait yang menahan lapar dan makan ya, Ustaz. Kondisinya kadang Ana mikir, kan ada juga ya kondisi kayak gitu ya, yang ketika memang kebelat atau mungkin lapar. Cuma kondisinya memang ini lagi, kalau misalnya sampai makan dulu atau misalnya buang air dulu tuh, nggak dapat sama sekali jamaah, maksudnya nyari di mana Bu ya, susah gitu ya, maksudnya udah jadinya jatuhnya kalau misalnya sampai buang air dulu bener-bener jadinya sholat munfarid mau nggak mau gitu. Jadi kayak Anda mikirnya kalau misalnya sholat jamaah itu kan keutamaannya besar gitu ya. Jadi sayang aja gitu untuk untuk meninggalkan sholat jamaah. Jadi akhirnya sedikit ditahan gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Dengar, Ustaz? Ya. Ya itu dilemanya. Kalau sholat sambil nahan makruh. Tapi kalau nggak ditahan, maksudnya dikeluarkan itu hajatnya, tapi ketinggalan sholatnya. Padahal sholat jamaah juga mempunyai sebuah keutamaan gitu ya. Meskipun nanti hukum sholat jamaah berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang fardu kifayah, ada yang mengatakan malah syarat. Imam Ghazali itu mengatakan jamaah itu syarat. Itu parah ini, lebih ketat lagi. Makanya, wah ini menjadi dilema sendiri. Ya kemudian solusinya gimana? Makanya sebelum sholat jangan sampai dipastikan jangan sampai dia
perutnya bermasalah begitu. Kalau bermasalah, ya buang hajat dulu. Nanti nggak dapat jamaah ya nggak apa-apa, orang pada saat itu juga. Maksudnya kan nggak setiap waktu dia akan sakit perut, nggak setiap waktu dia akan sakit nahan kencing begitu. Nah, dan menahan sakit bisa jadi malah ketika sholat perutnya sakit, malah menimbulkan madarat yang lain. Nanti timbul penyakit-penyakit yang apa begitu. Nah, Islam kan ada namanya maqasidus syariah, hifdzun nafsi, menjaga fisik kita begitu. Jangan sampai terkena penyakit, jangan sampai kenapa-kenapa. Nah, itu juga termasuk prinsip syariah, boleh. Jadi orang mengutamakan perutnya daripada ibadahnya pada saat itu yang dilaksanakan jamaah, tapi tertinggal, nggak apa-apa. Kan cuma sekali itu. Tapi di sisi lain kita mengamalkan maqasid syariah, tujuan syariat itu ada. Jadi kalau pada saat itu sakit, ya sudah buang hajatnya. Jangan sampai menahan. Karena menahan itu sudah masuk dalam hukum makruh. Meskipun kalau dipaksakan, dia yakin, nggak apa-apa deh, saya tahan-tahan. Saya nggak akan sakit kok nanti. Nggak akan berimplikasi ke penyakit yang lainnya, misalkan. Dia nekat. Sholatnya sah atau enggak? Tetap sah. Nah, tapi tetap tadi makruh hukumnya. Ya, itu solusinya sebelum sholat, pokoknya dipastikan aman perutnya. Jangan sampai aman yang lainnya. Kalau mau makan, ya makannya nggak full. Tadi yang makan juga. Makan itu kan sampai hilang laparnya. Makan hilang laparnya itu berapa sih? Paling 3 sendok, 4 sendok, lapar hilang. 5 sendok, gitulah. Kalau ada makanan satu piring, ya jangan satu piring semua dihabiskan pada saat itu. Cukup beberapa yang menghilangkan laparnya. Kalau sudah hilang laparnya, sholat. Jadi makanan itu bukan dihabiskan sampai dia kenyang. Tapi makanan itu dimakan sampai hilang laparnya. Sampai hilang laparnya baru dia sholat. Nah ini kalau puasa lah ya, puasa Ramadan gitu. Waktu buka puasa maghrib. Nah sedangkan jeda antara adzan maghrib dengan iqomah paling 10 menit misalkan. 10 menit itu bisa menghilangkan lapar atau tidak? Sangat-sangat bisa. Lapar dihilangkan dalam 1 menit kan bisa. 1 menit dihilangkan, setelah itu ke masjid. Nah itu kan sangat-sangat bisa begitu. Jadi menghilangkan lapar bukan mengenyangkan perut, tapi menghilangkan lapar. Perut makan sebanyak-banyaknya. Kalau menghilangkan lapar sedikit itu bisa sudah menghilangkan lapar. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Ya kebetulan kalau di Bogor di sini sudah masuk waktu azan juga. Mungkin kita cukupkan ya, dan mungkin nanti akan dilanjutkan terkait hal-hal makruh yang ketika sholat ya, karena tadi baru 5 poin dan masih ada beberapa poin lainnya. Mungkin Ustaz sebelum ditutup ada tutup terlebih dulu Ustaz. Spoiler aja, setelah selesai dari makruh, nanti kita lanjutkan dengan makruh. Kemudian lanjutannya adalah yang berkaitan dengan antara hukum khusus terkait wanita. Jadi wanita itu punya kekhususan yang dia tidak dilakukan oleh laki-laki. Apa saja, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pertemuan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, ilmunya bermanfaat, waktunya bermanfaat juga, dan penuh dengan keberkahan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya kembalikan ke hostnya. Silahkan. Ya, alhamdulillah. Nah, sudah selesai kajian kita kali ini. Nah, masih banyak pada Ustaz Syafri, jazakallah khair atas ilmunya telah disampaikan selama sore ini. Oke, kita tutup dan mungkin sebelumnya kita perbanyak istighfar. Mungkin ada salah kita di dalam majelis ini.
Dan sebagai rasa syukur kita karena telah mendapatkan beberapa macam ilmu dan semoga ilmu ini bermanfaat, mari kita bersyukur dengan minimalnya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.